Iya, shalom semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semua dimanapun ya Bapak Ibu Saudara berada, yang di rumah juga mungkin, kalau mungkin yang ada juga lagi di jalan ya. Ya. Karena sekarang orang ibadah online bisa dengan berbagai macam cara ya, dan itu yang sedang kita hadapi bersama-sama ya, satu situasi yang berubah dibanding zaman dulu. Ya, terima kasih buat Pastor Semi yang sudah memberi kesempatan untuk saya bisa share di tempat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya ingat satu kata yang dulu kita waktu SD, ya kita pernah, mungkin tidak diucapkan setiap waktu ya, tapi logo itu menempel di kepala kita, yang ditulisnya Tuturi Handayani, yang ditulis sama Ki Hajar Dewantara, ingat ya? Ya, begitu upacara semua wajib pakai topi SD kita. Tapi ada satu yang membekas dalam pemikiran saya, ketika salah satunya Ki Hajar Dewantara bilang begini, ya ingarsa sung tulada. Ya, yang artinya adalah dikatakan orang yang di depan ternyata menjadi teladan, jadi contoh bagi orang yang di belakangnya. Nah, kata teladan ini ya digambarkan sebagai sosok, ya model, figur yang ternyata disematkan bagi banyak orang, khususnya all leader, setiap kita para pemimpin dimanapun kita berada. Nah, banyak orang sampai hari ini membatasi bahwa yang namanya pemimpin bukan saya, Pak. Pemimpin tuh Pastor Semi, pemimpin tuh semua yang udah punya jabatan secara GBI mungkin ya, dimanapun mereka berada, wah itu pemimpin. Tapi saya percaya justru di hari-hari ini ketika orang menantikan bahkan mengharapkan, ya orang-orang yang muncul adalah orang-orang yang menyatakan bahkan mewartakan karakter Kristus bagi mereka. Saya percaya begini, yang pemimpin bukan cuma gembala saja. Tapi setiap kita orang yang percaya di dalam Tuhan adalah orang yang memang sudah Tuhan pilih untuk kita bisa jadi teladan bagi banyak orang. Nah, integritas Bapak Saudara, saya percaya kalau kita lihat di Google ya, kita tahu semua ada banyak definisi yang bagus-bagus Bapak Saudara. Ya, yang menggambarkan bicara soal masalah ya mutu, ya bicara soal masalah the whole, artinya kesatuan dari segala sesuatunya. Ada orang bilang bahwa dikatakan menyeluruh, lengkap, ya bahkan diidentikan dengan sebuah kedewasaan yang artinya adalah sempurna. Ya makanya katanya kalau mau bikin warung makan sebut saja Telios. Ya, karena artinya apa? Sempurna, rasanya tuh luar biasa. Ya, bahkan digambarkan lagi integritas digambarkan sebagai sesuatu yang utuh dan jujur dari seseorang. Makanya digambarkan adalah pada waktu ketika orang ya diperhadapkan dengan sebuah kejujuran dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam keuangan yang dia punya. Ya, orang akan melihat dan menilai bahwa ternyata ini orang-orang yang di depan saya betul-betul nggak bisa jujur. Orang yang saya percayakan bisa nggak jujur dengan segala sesuatu yang dipercayakan. Nah, integritas tidak pernah turun tiba-tiba dari langit, tiba-tiba saudara dan saya jadi betul-betul pribadi yang penuh dengan integritas. Makanya judul yang saya bawa pada pagi siang hari ini bicara soal masalah membangun sebuah kehidupan yang berintegritas di hadapan Tuhan. Ya, integritas enggak muncul karena kita rajin ke gereja. Integritas tidak bisa terjadi begitu saja ketika kita bilang saya beribadah kok setiap hari. Tapi saya percaya justru integritas muncul karena sebuah kedewasaan yang tumbuh dalam diri saudara akibat pengalaman pribadi antara saudara sama Tuhan. Ya, makanya seringkali Bapak Saudara kita harus sama-sama kembali merenungkan bahwa ternyata begini, yang kita bangun bukan sesuatu yang di luar. Artinya dengan jelas Bapak Saudara, segala sesuatu yang terjadi di dalam saudara itu yang menentukan apa yang terjadi di luar kita masing-masing. Lebih dari itu seringkali kita dengar Bapak Saudara adalah orang yang pakai topeng. Nah, integritas bukan kita sedang memakai topeng di depan banyak orang. Tapi itulah justru makanya kenapa Bapak Saudara bukan pencitraan yang sedang saudara dan saya bangun. Ya, bukan karena saya istilahnya begini, di depan orang saya berusaha untuk jujur luar biasa. Di depan orang saya betul-betul bertanggung jawab luar biasa. Tapi ternyata di dalam kehidupan sehari-harinya saya bukan orang jujur.
Itu pakai topeng namanya. Nah karena itu mari pagi siang hari sama-sama kita pelajari Bapak Saudara. Karena masalahnya kita mengerti betul untuk membangun integritas perlu korban dan perlu bayar harganya. Ia bertanggung jawab, bisa dipercaya, bisa jujur untuk mengelola harta orang lain. Ya, konsisten di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Komitmen yang kita buat antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan manusia. Sehingga memunculkan kredibilitas dalam diri saudara dan saya. Itu perlu pengorbanan, itu perlu bayar harga. Ya, nah makanya Bapak Saudara kita sama-sama pelajari kalau kita istilahnya tidak justru tidak artinya mengorbankan integritas dalam diri saudara dan saya. Ingat, fatal hasilnya karena yang rugi bukan saudara sendiri, tapi juga orang lain. Saya nggak sebut bahwa ternyata integritas bicara soal masalah kita meremehkan, bukan. Tapi kata yang lebih halus dianggap begini, kita mungkin suka lupa bagaimana caranya supaya dalam hidup kita masing-masing kita harus belajar terus untuk membangun integritas dalam diri saudara dan saya. Walaupun hari-hari ini yang namanya integritas itu sebagai sesuatu yang saya masih jauh banget dari integritas gitu ya. Saya masih pernah bohong, saya masih suka nggak bertanggung jawab banyak hal Bapak Saudara. Ada 6 hal Bapak Saudara. Yang pertama begini, makna dari integritas yang pertama ternyata di dalamnya ada satu yang disebutnya komitmen. Makna integritas yang pertama adalah komitmen. Komitmen bicara soal masalah janji yang diucapkan. Betul saudara ya? Komitmen digambarkan begini, seseorang yang menepati sebuah janji dan mempertahankan janji tadi sampai akhir. Itu sebabnya makanya dalam pernikahan Bapak Saudara kita bikin komitmen dengan pasangan siap kita, janji sehidup dan semati. Yang pertama bicara komitmen saudara dan saya. Sebuah keputusan untuk kita boleh menjalankan sebuah sikap terus sampai pada akhirnya. Untuk apa? Dewasa dengan segala sesuatu situasi yang terjadi. Makanya yang kedua Bapak Saudara, apa yang dibilang? Ya, poin kedua dikatakan begini, bertanggung jawab. Makna integritas yang kedua disebut adalah pribadi yang bertanggung jawab. Tanggung jawab hanya bisa diberikan kepada orang yang dewasa. Tanggung jawab bukan komoditi anak-anak kecil. Anak kecil sampai hari ini bahkan mungkin dalam usia ABG Bapak Saudara begitu dikasih tanggung jawab yang cuma disebut dengan kata begini, lu sekolah ya online. Susah setengah mati Bapak Saudara, seperti disuruh minum racun. Suruh bangun pagi, aduh susahnya setengah mati, telepon dari sekolah datang, anak ibu terlambat. Anak ibu bolos satu pelajaran. Ini pengalaman yang saya alami Bapak Saudara. Susah setengah mati. Tapi justru itulah makanya kenapa kita mengerti kenapa saudara dan saya bisa bertanggung jawab dengan segala kepercayaan yang dikasih sama Tuhan. Kepercayaan yang dikasih sama orang untuk mengelola segala sesuatu. Tempat, kendaraan, rumah. Kenapa bisa tanggung jawab? Karena kita sudah punya pemikiran yang dewasa. Justru dari itulah makanya kenapa orang bisa mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Justru itulah kenapa Tuhan bisa promosikan hal-hal yang lebih besar bagi saudara. Karena kita dianggap sudah dewasa. Tanggung jawab bicara soal masalah sesuatu yang besar. Yang dipercayakan hanya bagi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Makanya saya percaya Bapak Saudara, sejauh apapun bicara soal masalah integritas, nomor satu adalah bagaimana komitmen antara saudara sama Tuhan. Bagaimana betul-betul kita bilang bahwa Tuhan, saya ingin ngalamin Tuhan setiap waktu. Saya ingin ngalamin hadirat Tuhan dimanapun saya berada. Lalu yang kedua dikatakan tanggung jawab. Kita mulai ngerti, kita mulai dewasa dalam Tuhan, kita mulai ngerti artinya tanggung jawab. Yang ketiga Bapak Saudara, maka muncullah kepercayaan-kepercayaan yang baru dari Tuhan. Makna integritas yang ketiga bisa dipercaya. Saya belajar Bapak Saudara gimana caranya supaya pada waktu saya pinjam barang orang Bapak Saudara ya,
Saya coba kembalikan dengan posisi yang sama, dengan jarum bensin yang sama, Bapak Saudara, saya belajar. Sementara orang lain ngapain, lu pusing-pusing amat. Saya belajar bagaimana caranya untuk betul-betul begitu ada sampah, ya istilahnya mungkin jatuh, saya coba untuk ambil, saya akan coba untuk buang, Bapak Saudara. Dan saya ajar sama anak saya, bersihin, ambil, buang ke tempat sampah. Satu hal yang orang bilang ini, ngapain sih lu ribet-ribet amat jadi orang. Tapi saya belajar artinya begini, dapat dipercaya sekalipun mungkin saya nggak dapat sesuatu dari gedung yang saya datangi. Sekalipun saya nggak dapat sesuatu penghargaan dari gereja di mana saya mungkin ada pada waktu itu. Tapi saya belajar bahwa ternyata begini, dipercaya hal yang kecil, saya tahu. Sometimes Tuhan akan percayakan saya perkara-perkara yang besar. Itu yang tadi saya sebut begini, kredibilitas tadi. Ya, saudara, pada waktu kita sama-sama berharap komitmen sama Tuhan, percaya sama Tuhan, itu bicara kita betul-betul mau betul-betul belajar memutuskan percaya sama Tuhan. Tapi ada satu sisi di mana saudara pun belajar bagaimana caranya orang bisa percaya sama saudara. Ya, jangan sampai satu waktu ketika mungkin orang dengar, Pak, gimana kalau proyek yang ini dipercaya sama dia? Nah kalau udah gitu susah saudara ya. Gimana kalau yang ini percaya sama dia? Tukang bohong, repot Bapak Saudara. Makanya kitab Amsal bilang dengan jelas, nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Yang keempat Bapak Saudara dikatakan begini, konsisten. Makna integritas yang keempat dikatakan begini, konsisten. Artinya apa? Sebuah sikap yang keras, bukan berarti sebuah sikap yang keras atau kaku. Konsisten bicara soal masalah sebuah ketetapan hati untuk saudara begini. Betul-betul saudara dan saya bisa melakukan kebenaran, hidup dalam Tuhan, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dengan sesuatu langkah yang pasti dan tidak pernah berhenti. Ya banyak orang ketika mungkin istilahnya berjumpa dengan sesuatu yang nyaman buat dirinya. Oh udah deh ya, stop aja deh ya, rasanya nih nyaman, nikmat. Dia lupa bahwa ternyata begini, dia harus konsisten menjalankan segala sesuatu kebenaran yang sudah dia dapat. Nah Yesus pernah ditawarkan sesuatu yang nyaman bagi dirinya. Saudara ingat? Satu waktu ketika dia datang ke Kapernaum, ya melakukan banyak mukjizat, kesembuhan. Ya saudara ingat ya, ada gerbangnya ya di Danau Galilea di pinggirnya. Ya di mana orang ngalamin mujizat banyak Bapak Saudara. Orang-orang Kapernaum datang sama Yesus. Guru, tinggal aja di sini. Ya, bunyi ombak Galilea. Waduh, kita kalau ke sana kan juga rasanya pengen berkemah di situ Saudara kalau bisa Saudara ya. Waduh, Yesus ngeliatin, waduh enak juga ya. Orangnya welcome. Ya dijamu, diajak makan. Potong babi, saudara ya mungkin saudara ya, wah makan tiap hari, disambut sementara dia mikir di tempat lain gile, gua ditolak-tolak, diusir, di sini, waduh nyaman. Tapi Yesus bilang begini, saya dipanggil bukan untuk itu, saya dipanggil untuk memberitakan Injil, saya dipanggil untuk jadi saksi, memberitakan kabar baik ke semua orang yang ada. Sorry, I tolak tawaran you, bye, thank you ya. Gitu. Nah itu makanya kenapa konsistensi ada dalam diri Yesus. Makanya saudara yang kelima, disiplin diri. Orang takut sama sesuatu yang namanya disiplin. Jujur Bapak Saudara, begitu dengar kata disiplin orang langsung takut Bapak Saudara. Orang pikir namanya disiplin sebuah latihan yang keras. Wah pokoknya digamblengin terus Pak. Tentara itu disiplin. Waduh betul-betul. Ternyata bukan. Kalau kita renungkan Bapak Saudara. Ya, makna integritas yang kelima ini dikatakan ini. Disiplin bicara sesuatu yang kita seharusnya lakukan. Cuma itu. Disiplin berbicara segala sesuatu yang saudara lakukan tiap hari. Saudara tahu harus lakukan, saudara terus lakukan setiap waktu, ada konsistensinya. Tapi saudara ada sebuah sikap hati untuk saudara betul-betul gini, pokoknya saya kudu lakukan begini, saya nggak boleh melanggar, saya harus lakukan begini. Bukan istilahnya saudara sesuatu yang keras seperti seorang tentara, pokoknya digamblengin terus, wah itu disiplin. Pokoknya betul-betul waduh latihan yang keras, seringkali gambarannya begitu.
Gambar yang saya kasih kita pikirin, waduh pokoknya rasanya wah latihan yang keras sampai ototnya muncul Bapak Saudara. Bukan itu yang saya maksud. Tapi sebuah ketetapan untuk dia mau latihan setiap hari, apapun porsinya. Yang keenam, yang terakhir, orang yang punya mengerti ya tentang makna integritas yang sebenarnya yang harus dia bangun. Yang keenam, dia tahu bahwa hidupnya harus berkualitas. Sekali lagi, inilah yang dinantikan oleh banyak orang Bapak Saudara. Pada waktu orang sedang menantikan melihat saudara, apakah betul enggak hidup kita betul-betul memberikan kualitas yang baik. Ya, ini yang kita sama-sama pertaruhkan Bapak Saudara. Saya enggak bilang 6 poin ini tiba-tiba harus jadi dalam sesaat dalam diri saudara. Tapi mari sama-sama kita mulai belajar satu demi satu, kita mulai berkaca, kira-kira saya udah gini belum saudara ya. Ya, makanya seringkali kata integritas itu menjadi sebuah momok yang mengerikan buat kita. Waduh, rasanya jauh banget ya kalau ayo, apakah sampai hari ini kita punya mutu enggak satu kualitas yang baik dari anak-anak Tuhan daripada setiap kita pengikut Kristus? Cara berbicara setiap kita, ya, begitu kita bikin janji sama orang, apakah kita bisa tepat waktu? Apakah kita betul-betul bisa dipercaya sama bos kita pada waktu kita bikin laporan? Apakah pada mungkin gak ada yang ngelihat Bapak Saudara kita bisa datang tepat waktu ke kantor di mana kita bekerja? Semua itu bicara soal masalah kualitas, mutu yang teruji. Yang terakhir Bapak Saudara, ya sebelum saya mengakhiri firman Tuhan pada saat ini Bapak Saudara, dengar baik Bapak Saudara, ya, saudara dan saya sekali lagi menunjukkan integritas. Bukan dengan tujuan supaya kita dikagumi sama orang. Saudara dan jujur bukan supaya dikenal sebagai orang, sebagai pria jujur, sebagai wanita jujur. Saudara bertindak adil dan benar. Kita tidak berpikir hanya untuk mengembangkan satu yang namanya reputasi. Saudara, kita sama-sama belajar untuk hidup menghormati Allah dan melayani umat Tuhan. Orang bisa melupakan 90% apa yang saudara katakan. Tapi orang tidak pernah bisa melupakan apa yang saudara sudah perbuat bagi orang lain. Itulah integritas.